Setiap detik, tanpa kita sadari, miliaran proses terjadi di dalam tubuh kita. Jantung kita berdetak 100.000 kali dalam sehari, memompa darah melalui jaringan pembuluh yang panjangnya mencapai hampir 100.000 km. Cukup untuk mengelilingi bumi lebih dari 2 kali. Di saat yang sama, otak kita memproses jutaan sinyal listrik, mengatur pikiran, ingatan, hingga emosi yang kita rasakan. Triliunan sel tubuh bekerja dalam harmoni yang sempurna. Ada yang berfungsi membawa oksigen, ada yang melawan penyakit, ada yang memperbaiki luka, dan semuanya bekerja tanpa kita harus memikirkannya. Tubuh manusia bukan sekedar rangkaian daging, tulang, dan darah. Ia adalah mesin biologis paling rumit yang pernah dikenal alam semesta. Bahkan, teknologi tercanggih yang pernah diciptakan manusia pun masih jauh tertinggal dibandingkan apa yang sudah ada di dalam diri kita. Dan dalam video ini, kita akan menyelami kerumitan tubuh manusia, dari skala sel terkecil, sistem-sistem yang saling terhubung, hingga misteri-misteri besar yang bahkan sains modern belum mampu menjawab sepenuhnya. Jika sel adalah unit terkecil kehidupan, maka sistem tubuh manusia adalah orkestrasi besar yang memastikan semua sel itu bekerja bersama. Tidak ada satupun sistem yang berdiri sendiri. Setiap organ, setiap jaringan, dan setiap sel saling bergantung satu sama lain, membentuk kesatuan yang luar biasa rumit. Ambil contoh sistem peredaran darah. Jantung kita berdetak tanpa henti, sekitar 100.000 kali dalam sehari, memompa hampir 7.500 liter darah ke seluruh tubuh. Melalui pembuluh darah yang panjangnya diperkirakan mencapai 96.000 km, darah menjangkau setiap sudut tubuh, membawa oksigen dan nutrisi untuk memberi energi pada sel. Jika seluruh pembuluh darah dari satu tubuh manusia disambungkan, panjangnya cukup untuk mengelilingi bumi lebih dari 2 kali. Bayangkan, semua itu ada di dalam tubuh kita. Lalu ada sistem saraf, jaringan komunikasi tercepat di alam. Otak manusia, yang beratnya hanya sekitar 1,4 kg, berisi sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron terhubung dengan ribuan neuron lain, membentuk triliunan sambungan yang disebut sinapsis. Sinyal listrik dalam neuron bisa bergerak hingga 400 km per jam, membuat kita mampu merasakan sakit dalam sepersekian detik, atau menggerakkan tangan secepat refleks. Seorang ahli saraf, David Engelman, pernah berkata, otak adalah benda paling kompleks di alam semesta yang diketahui, lebih kompleks daripada galaksi bintang di langit. Di balik semua itu, tubuh kita juga memiliki sistem kekebalan tubuh, semua tentara biologis yang tidak pernah berhenti berpatroli. Setiap hari, miliaran sel imun melawan virus, bakteri, dan sel tubuh yang rusak. Menurut penelitian, rata-rata tubuh manusia mencegah jutaan ancaman mikroba setiap harinya. Dan yang paling mengejutkan, sistem imun tidak hanya melawan musuh, tetapi juga belajar mengingatnya. Jika virus yang sama menyerang lagi, tubuh sudah siap dengan strategi pertahanan yang lebih cepat. Inilah sebabnya banyak ilmuwan menyebut sistem imun sebagai komputer biologis yang mampu beradaptasi dan belajar dengan cara yang lebih elegan daripada teknologi buatan manusia. Ketika kita melihat ketiga sistem ini, peredaran darah, saraf, dan imun, kita mulai menyadari betapa rapuh namun luar biasa kehidupan. Otak mengatur detak jantung, darah mengangkat sel-sel imun, dan sistem imun melindungi otak dari infeksi. Jika satu sistem gagal, efeknya bisa menjalar ke seluruh tubuh, seperti sebuah orkestra raksasa. Tubuh manusia hanya bisa bertahan hidup jika setiap bagiannya memainkan peran dengan harmoni yang sempurna. Tubuh manusia bukan hanya rumit, tapi juga menakjubkan. Semakin dalam kita memahaminya, semakin kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada dunia yang lebih kompleks daripada kota, lebih cepat daripada mesin, dan lebih misterius daripada jagat raya di atas kepala kita. Bayangkan, sebuah mesin yang ukurannya hanya sebesar 2 kepalan tangan, namun mampu mengendalikan seluruh tubuh manusia.
Mesin ini tidak terbuat dari logam atau kabel, melainkan dari jaringan hidup yang berdenyut dan berkomunikasi melalui sinyal listrik. Itulah otak manusia, organ dengan kerumitan yang membuat para ilmuwan terpesona hingga kini. Di dalam otak terdapat sekitar 86 miliar neuron. Masing-masing neuron bagikan simpul kecil yang bisa menjalin ribuan koneksi dengan neuron lain. Jika seluruh sambungan itu dihitung, jumlahnya mencapai triliunan, menciptakan sebuah jaringan yang lebih padat dan lebih rumit daripada sistem komunikasi apapun yang pernah dibangun manusia. Sinyal di dalam jaringan itu melaju dengan kecepatan luar biasa. Pada saraf tertentu, impuls listrik bisa mencapai 120 meter per detik, cukup cepat untuk memastikan kita bisa menarik tangan dari api sebelum sempat berpikir, atau bereaksi terhadap suara tiba-tiba dalam sepersekian detik. Kecepatan inilah yang membuat tubuh terasa seperti mesin yang selalu siap siaga. Namun yang paling menakjubkan bukan hanya kecepatannya, melainkan kapasitasnya. Otak manusia diyakini mampu menyimpan hingga 2,5 petabyte informasi. Jumlah ini setara dengan jutaan gigabyte. Cukup untuk menyimpan data internet dari beberapa dekade pertama sejarahnya. Dan berbeda dengan komputer, otak tidak hanya menaruh data begitu saja. Ia belajar, beradaptasi, dan bahkan memperbaiki dirinya sendiri melalui mekanisme yang disebut plastisitas sinaptik. Seorang ahli saraf terkenal, Dr. Ramachandran, pernah berkata, otak manusia adalah sepotong daging seberat 1,5 kilogram, namun di dalamnya terdapat rahasia alam semesta, seni, musik, dan kemampuan untuk memahami dirinya sendiri. Kata-kata ini mengingatkan bahwa otak bukan hanya mesin biologis, melainkan juga pusat dari segala hal yang membuat kita menjadi manusia. Otak adalah superkomputer alami, lebih canggih dari teknologi manapun, bukan hanya karena kecepatannya, tetapi karena kemampuannya untuk mencipta, membayangkan, dan merasakan. Di balik setiap pikiran dan emosi, tersembunyi kerumitan luar biasa yang masih menjadi misteri terbesar dalam dunia sains. Bayangkan sebuah kerajaan megah yang tidak pernah tidur. Di dalamnya ada jalan raya raksasa, laboratorium kimia, pabrik energi, hingga pusat distribusi yang bekerja tanpa henti. Semua itu bukan khayalan, itulah tubuh manusia. Sebuah sistem yang begitu rumit hingga para ilmuwan pun masih terus berusaha memahaminya. Mari kita lihat sistem peredaran darah. Jika pembuluh darah manusia disambungkan dari ujung ke ujung, panjangnya mencapai 100.000 km. Itu cukup untuk melingkari bumi 2,5 kali. Lalu, siapa yang bertugas menjaga lalu lintas di jalan raya biologis ini? Sebuah organ kecil bernama jantung. Seukuran kepalan tangan, namun jangan remehkan ukurannya. Jantung memompa sekitar 7.500 liter darah setiap hari, mengirim oksigen dan nutrisi ke 37 triliun sel dalam tubuh. Selama hidup, ia akan berdetak lebih dari 3 miliar kali, tanpa pernah benar-benar beristirahat. Tak ada mesin buatan manusia yang mampu menyamai ketahanan jantung. Beranjak ke paru-paru, ketika kita menarik nafas, sebenarnya kita sedang mengisi sebuah jaringan biologis dengan 300 juta alveoli, kantung-kantung kecil tempat oksigen masuk dan karbon dioksida keluar. Jika seluruh alveoli ini direntangkan, luas permukaannya bisa mencapai 700 meter persegi, setara dengan setengah lapangan tenis. Dengan luas sebesar itu, paru-paru mampu menyediakan oksigen yang cukup bahkan ketika kita hanya duduk tenang, berbicara, atau bahkan tidur. Setiap tarikan nafas adalah bukti kerja sama yang sunyi. Kini mari kita perhatikan hati. Organ ini sering disebut pabrik kimia tubuh. Dan bukan tanpa alasan, hati melakukan lebih dari 500 fungsi vital. Ia menyaring racun dari darah, menyimpan cadangan energi, membentuk protein, hingga memproduksi empedu untuk mencerna lemak. Lebih menakjubkan lagi, hati adalah salah satu organ dengan kemampuan regenerasi. Jika sebagian besar jaringannya rusak, hati mampu tumbuh kembali, seakan-akan pabrik yang hancur sebagian bisa membangun dirinya kembali dari pondasi.
Namun tubuh manusia tidak hanya mengandalkan 3 organ besar ini. Setiap sistem lain juga bekerja dengan harmoni. Ginjal misalnya, menyaring sekitar 50 galon darah per hari, memisahkan limbah yang berbahaya dari zat-zat yang masih dibutuhkan. Usus bekerja sama dengan miliaran mikroba baik, membentuk ekosistem kecil yang membantu kita mencerna makanan dan bahkan memengaruhi suasana hati. Ahli biologi molekuler Lewis Thomas pernah menulis, tubuh manusia bukan hanya mesin, melainkan sebuah ekosistem. Di dalamnya, organ-organ berperan layaknya kota, industri, dan jalan raya yang saling terhubung. Gambaran ini sangat tepat. Kita tidak sedang hidup dalam sebuah tubuh, kita sedang hidup dalam sebuah peradaban biologis yang setiap detiknya bekerja demi kelangsungan hidup kita. Bayangkan, setiap kali jantung berdetak, paru-paru mengembang, dan hati menyaring, ada miliaran proses kecil yang terjadi serentak. Semua berlangsung tanpa kita sadari, tanpa kita harus memikirkan apapun. Ketika kita tertidur, tubuh tetap terjaga. Ketika kita diam, di dalam tubuh berlangsung aktivitas setara dengan hiruk-pikuk sebuah kota raksasa. Inilah keajaiban tubuh manusia, sebuah sistem yang tidak hanya mempertahankan hidup, tetapi juga menunjukkan betapa luar biasanya desain kehidupan itu sendiri. Dan semakin kita memahami kerumitannya, semakin kita menyadari bahwa tubuh manusia bukan sekedar daging dan tulang. Ia adalah mahakarya biologis yang terus bekerja, tanpa pernah meminta kita untuk benar-benar mengerti. Setiap hari, tubuh manusia sedang berada di medan perang. Musuhnya, jutaan hingga miliaran mikroorganisme yang mencoba masuk dan mengambil alih. Virus, bakteri, jamur, hingga parasit. Semuanya mengintai, menunggu celah sekecil apapun untuk menyerang. Dan yang mengejutkan adalah, kita bahkan tidak menyadari peperangan itu, karena ada sebuah sistem pertahanan yang selalu siaga, tanpa pernah tidur, yaitu sistem imun. Bayangkan, sebuah pasukan militer yang terdiri dari berbagai unit dengan tugas khusus. Sel darah putih adalah tentaranya. Ada neutrofil yang menjadi barisan depan, menyerang musuh begitu mereka masuk. Ada makrofag, sel pemakan yang mampu menelan dan menghancurkan penyusup berkali-kali lipat lebih besar dari dirinya. Lalu ada sel T pembunuh, yang bekerja dengan ketepatan seperti sniper, menemukan sel tubuh yang sudah terinfeksi lalu menghancurkannya tanpa ampun. Di sisi lain, ada sel B yang memproduksi antibodi, senjata kimia kecil yang menempel pada virus dan bakteri dan menandainya untuk dimusnahkan. Pertahanan ini tidak hanya bekerja di satu titik, tetapi di seluruh tubuh. Luka kecil di kulit bisa menjadi pintu masuk bagi jutaan bakteri. Namun dalam hitungan menit, sistem imun sudah mengirim pasukan ke lokasi. Peradangan yang kita lihat, kemerahan, bengkak, rasa panas, itu sebenarnya tanda peperangan yang sedang berlangsung. Tubuh mengerahkan sumber daya, meningkatkan aliran darah, mengirim sel-sel tempur ke medan perang. Semuanya demi melindungi kita dari ancaman yang bahkan tidak terlihat oleh mata. Lebih luar biasa lagi, sistem imun memiliki memori. Setelah melawan penyakit tertentu, tubuh akan mengingat musuh itu. Jika suatu hari virus yang sama mencoba menyerang lagi, tubuh dapat merespon dengan jauh lebih cepat dan lebih efektif. Inilah prinsip yang membuat vaksin bekerja. Tubuh diajari mengenal musuh sebelum musuh yang asli benar-benar datang. Namun sistem pertahanan tubuh tidak bekerja sendirian. Ada sekutu tak terduga, miliaran mikroba baik yang hidup di usus. Ekosistem mikroba ini yang disebut mikrobiota, membantu mencerna makanan, menghasilkan vitamin, bahkan berkomunikasi dengan sistem imun untuk menjaga keseimbangan. Tanpa mereka, kita akan jauh lebih lemah dalam menghadapi ancaman dari luar. Ahli imunologi Louis Pasteur, bapak mikrobiologi modern, pernah berkata, tubuh memiliki cara bertahan hidup yang jauh lebih canggih daripada senjata apapun yang diciptakan manusia. Dan benar adanya, sistem imun adalah pasukan pertahanan yang tidak pernah istirahat, tidak pernah menuntut imbalan, dan tidak pernah menyerah dalam menjaga hidup kita. Ketika kita berjalan di jalanan, berjabat tangan dengan orang lain, atau bahkan sekedar menarik nafas,
Tubuh sebenarnya sedang dibombardir oleh mikroorganisme, tetapi berkat sistem imun, sebagian besar ancaman itu tidak pernah berhasil. Kita jarang menyadari, namun tanpa benteng tak terlihat ini, satu infeksi kecil saja bisa berakhir mematikan. Inilah rahasia luar biasa tubuh manusia. Bahkan dalam keheningan, tubuh adalah medan perang yang terus berkobar. Dan selama sistem imun kita bekerja, kita bisa hidup, bernafas, dan melanjutkan hari, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Salah satu keajaiban terbesar tubuh manusia adalah kemampuannya untuk memperbaiki diri. Tidak seperti mesin buatan manusia yang harus dibongkar, diganti suku cadangnya, atau diperbaiki oleh teknisi. Tubuh manusia memiliki teknisi internal yang selalu siap bekerja, bahkan saat kita tidak sadar. Lihat saja ketika kita terluka. Luka kecil di kulit tampak sepele, tapi sebenarnya tubuh sedang melakukan operasi darurat dalam skala mikroskopis. Begitu kulit robek, darah segera menggumpal dan menutup celah. Selanjutnya, sel-sel khusus bergegas ke lokasi luka, membersihkan jaringan rusak, membunuh bakteri, dan memulai proses regenerasi. Dalam hitungan hari, kulit baru tumbuh, perlahan menutup luka, hingga akhirnya bekas itu lenyap seolah tak pernah ada. Proses perbaikan ini tidak berhenti di kulit. Di dalam tubuh, jutaan sel mati setiap detik, dan jutaan sel baru lahir untuk menggantikannya. Sel kulit diganti rata-rata setiap 27 hari. Sel darah merah hanya bertahan sekitar 120 hari sebelum digantikan yang baru. Bahkan tulang yang terlihat keras dan kaku harus diperbarui sepanjang hidup. Tubuh kita bukanlah bangunan statis, melainkan konstruksi hidup yang terus diperbaiki dari dalam. Lebih menakjubkan lagi, semua ini dikendalikan oleh DNA, kode genetik yang tersimpan di setiap sel. DNA adalah blueprint tubuh, manual perbaikan yang memberi instruksi detail, sel mana yang harus tumbuh, kapan harus membelah, dan bagaimana memperbaiki kerusakan. Jika ada kesalahan, tubuh memiliki mekanisme proofreading untuk memperbaikinya. Tanpa DNA, tubuh tak akan pernah bisa memperbaiki diri dengan begitu presisi. Organ-organ tertentu bahkan memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Hati misalnya, bisa tumbuh kembali meskipun sebagian besar jaringannya rusak. Jika hanya sepertiga hati tersisa, organ itu tetap mampu membangun dirinya kembali hingga hampir utuh. Hal ini membuat hati seiring dijuluki sebagai organ dengan kekuatan super dalam tubuh manusia. Tidak berhenti di situ, tulang juga memiliki cerita menakjubkan. Ketika tulang patah, tubuh segera membentuk jembatan jaringan baru di sekitar retakan. Dalam beberapa minggu, jembatan itu mengeras, dan seiring waktu, tulang tersebut bisa kembali sekuat semula. Ahli biologi sel, Bruce Albert, pernah berkata, tubuh manusia adalah kumpulan mesin molekuler yang dirancang untuk membangun, membongkar, dan memperbaiki dirinya sendiri tanpa henti. Ucapannya menggambarkan realitas yang sering kita abaikan. Tubuh bukan hanya bertahan hidup, tetapi juga harus menyembuhkan dirinya, seolah-olah kita memiliki bengkel tersembunyi di setiap sel. Dan yang paling menakjubkan, semua itu berlangsung tanpa kita harus berpikir. Saat kita tidur, saat kita bekerja, bahkan saat kita hanya duduk diam, tubuh sedang memperbaiki kerusakan, memperbarui sel, dan menjaga kita tetap hidup. Tubuh manusia dengan segala mekanisme perbaikan ini bukan sekedar mesin biologis. Ia adalah mesin kehidupan yang mampu memperbaiki dirinya sendiri, sebuah keajaiban yang membuat kita, seberapapun rapuhnya, tetap bisa bertahan menghadapi dunia.